Selamat siang, salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Kami CGP Angkatan 8 Manggarai Timur. Di sini saya berperan sebagai supervisor dan saya sebagai coach dan saya sebagai coach. Dan saya berasal dari SMPN Satapelung. Saya dari SMA Negeri 3 Pocoraneka. Saya dari SMPN Satap Pocong. Ya, mari kita saksikan bersama. Jadi dalam kegiatan coaching Bapak kedepannya, sebelum melakukan kegiatan coaching, terlebih dahulu saya ingin bertanya. Yang pertama yang saya ingin tanyakan ke Bapak adalah apa yang ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi ini? ya, saya ingin menjadi coach yang baik untuk mengcoaching berkaitan dengan coaching nantinya. Baik. Kemudian bagian mana yang nanti saya ingin Ibu Dan mau bagian dari kehadiran penuh dan juga pendengar aktif. Oh ya, baik. Baik, kemudian bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan diterima? Saya mau nanti dalam menjalankan Alutirta. Apakah saya dapat menjalankan coaching saya sesuai dengan Alutirta? Oh ya, baik. Ya. Kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Ya, harapannya nanti ketika setelah saya melakukan coaching memberikan masukan-masukan oleh Ibu pada titik mana menurut Ibu nanti yang perlu diperbaiki sehingga saya dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai coach. Kalau gitu kita lanjut ke teknik coaching. Baik, terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak Hiro. Selamat siang juga Pak. Ya, silakan. Terima kasih Bapak. Bagaimana Pak Hiro? Begini Bapak, saya datang ke ruangannya Bapak sama curhat Iya. tentang masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Oke. Baik Pak Hiro, jadi terima kasih sudah datang di ruangan saya. Ya. Baik, apa kira-kira yang kita mau ngomong pada hari ini? Jadi begini Bapak, dari permasalahan ini sebenarnya permasalahan beberapa hari yang lalu, tapi sampai sekarang masih terlintas di dalam benak saya dan sampai nanti masalah ini menjadi masalah yang besar. Dan masalahnya berkaitan dengan supervisi kelas yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah. Supervisi kelas yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi dari masalah ini, jadi apa kira-kira yang ingin kita capai dalam diskusi bersama ini? Jadi dari permasalahan yang saya hadapi Bapak, saya mau bertukar pikiran dengan Bapak, kira-kira bagaimana cara dari saya sendiri untuk mengatasi persoalan ini dan sampai nanti ini menjadi permasalahan pribadi antara saya dan kepala sekolah. Oh, iya. Berkaitan dengan masalah yang saat ini ada pada Pak Hiro, apa kira-kira yang telah dilakukan oleh Pak Hiro berkaitan masalah ini, maksudnya pendekatan kepada kepala sekolah? Ya baik, jadi begini ceritanya, berawal dari supervisi kelas. Jadi pada saat itu saya melakukan supervisi kelas dengan menggunakan media pembelajaran yang sering saya gunakan sebelumnya, dan saya berpikir apa yang saya lakukan memang tidak mempengaruhi keaktifan siswa atau kehadiran siswa di dalam kelas. Tetapi di sini ada satu hal yang saya lupa bahwa adalah
berkaitan dengan buku teks. Jadi di sini kepala sekolah menegur saya kenapa saya tidak menggunakan buku teks pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas. Pak Hiron diberi teguran oleh kepala sekolah. Iya, Setelah Pak Hiron tidak membawa buku teks dalam ya, persiapan. benar sekali Mas. Jadi setelah apakah Pak Hiro sudah memberikan pandangan ketika kepala sekolah menegur Pak Hiro dengan tidak kepala sekolah kan menegur Pak Hiro karena Pak Hiro tidak membawa buku teks. Jadi begini Bapak, mungkin di sini hanya terjadi perbedaan paham. Jadi setelah Bapak kepala sekolah menegur saya, ya, setelah Bapak sekolah menegur saya pun sedikit memberikan pemahaman saya. Jadi saya mengatakan bahwa apa yang saya lakukan bukan berarti saya tidak mengikuti aturan yang berlaku dalam satu lembaga pendidikan. Karena saya pada saat itu menggunakan media-media pembelajaran yang lain. Ada buku-buku sumber lain. Dan Bapak kepala sekolah tidak menerima itu. Kalau menurut dia penting sekali menggunakan buku teks, walaupun masih ada media-media pembelajaran yang lain. Walaupun Pak Hiro memberikan pandangan, Iya, benar. ya, membawa media pembelajaran itu tanpa buku teks itu sangat baik ya. Itu. Ketika kepala sekolah merespon, bagaimana perasaan? Ketika kepala sekolah mengatakan mengotot supaya tetap membawa. Jadi pada saat itu saya hanya memberi pandangan saya, tetapi saya juga tidak menyalahkan apa yang dikatakan oleh kepala sekolah. Jadi saya menerimanya, walaupun pada saat itu tidak langsung saya mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh kepala sekolah benar. Jadi pada saat itu kami hanya berhenti sesuai dengan pemahaman kami masing-masing. Jadi, lepas di situ sudah permasalahan. Pasti ya. Setelah berbeda pandangan, mungkin supaya Bapak kepala sekolah ini paham maksudnya apa kira-kira solusi, mungkin ada solusi lain yang lakukan Pak Hiro ini supaya Bapak kepala sekolah paham. Ya, baik. Jadi berkaitan dengan masukan yang diberikan kepala sekolah ini, saya rasa benar juga. Sehingga bagi saya supaya permasalahan ini tidak berjalan lebih jauh, maka saya pun mempunyai jalan keluar atau ide untuk bertemu langsung dengan Bapak kepala sekolah dengan melibatkan Bapak sebagai penengah untuk membicarakan masalah ini supaya konfliknya tidak berjalan lebih jauh. Oh iya. Jadi bertemu langsung kepada sekolah. Kan sebelumnya sudah bertemu ya, tapi tidak ada ada penyelesaian pada saat itu. Ya. Apa rencana Bapak Hiro untuk mewujudkan pertemuan ini? Jadi mungkin di sini saya berpihak untuk berdiskusi bersama. Kira-kira apa yang harus aku lakukan? Jadi di sini saya membutuhkan masukan dari teman-teman, termasuk Bapak kami di sini. Jadi berkaitan dengan solusi itu, ya, tadi kan Bapak sudah menyampaikan bagaimana untuk mewujudkan itu. Lalu kapan ini bisa dilakukan? Ya, jadi mungkin pada saat waktu-waktu senggang, ya, mungkin di ruang kepala sekolah bisa juga saya datang langsung ke rumah kepala sekolah. Jadi datang langsung ke rumah atau di ruangan. Jadi untuk mengukur nanti keberhasilan ketercapaiannya ini Pak Hiro, ini kan supaya dua pandangan sama, apa yang menjadi ukuran nanti bahwa ini berhasil berkaitan dengan apa yang disampaikan itu. Ya, jadi di sini nanti mungkin kita menyatukan paham. Jadi dalam arti kita berdiskusi. Kira-kira yang baiknya di mana? Artinya bukan mau mengurangi
apa yang disampaikan oleh kepala sekolah, begitu juga dengan diri saya, bukan mengurangi apa yang sudah lakukan. Jadi di sini kami mencari titik tengah. Kita berdiskusi bersama untuk mencari titik tengah supaya ada jalan terang, supaya tidak ada lagi permasalahan di kendaraan. Lalu apa kira-kira komitmen Bapak untuk bisa melaksanakan ini? Baik, jadi komitmen yang saya lakukan adalah mungkin ke depannya. Jadi sebelum saya melakukan kegiatan belajar mengajar ke depan, komitmen saya adalah saya harus berdiskusi. Kira-kira apa yang harus dilakukan dan hal apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi diskusi di sini dalam arti meminta masukan dari kepala sekolah itu sendiri maupun dari sejalan, sehingga tidak ada lagi perbedaan paham pada saat kegiatan belajar di kelas. Itu komitmen saya ke depan. Bagus Pak Hiro. Jadi Pak Hiro sudah mencari solusinya terhadap permasalahan yang terjadi. Baik Pak Hiro, jadi waktu kita sudah menunjukkan sudah lewat karena saya ada kegiatan lain lagi dengan saya Pak Hiro. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita selalu kerjasama atau berkolaborasi. Apapun masalah yang dihadapi Pak Hiro, Bapak siap membantu. Ya. Terima kasih Pak Hiro. Baik, terima kasih juga atas kesempatan dan waktunya tadi. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang. Terima kasih banyak. Ya, baik Pak, Bapak sudah selesai ya, memberikan coaching kepada rekan tadi itu. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan sebagai supervisor, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan ke Bapak yang dalam kompetensi tadi. Jadi saya akui bahwa saya belum menjadi pendengar yang baik, tapi saya berusaha untuk kedepannya menjadi pendengar yang baik, karena mendengar yang baik itu akan memunculkan pertanyaan yang bobot. Ya, bagi pribadi saya belum sempurna. Ya baik, apa yang membuat Bapak menilai? Ya karena saya juga merasa tadi ada hal-hal yang hilang begitu. Saya kurang konsentrasi seperti apa tadi. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Silakan. Terima kasih banyak. Baik, saya amati pada saat melakukan coaching tadi, Bapak sudah melakukan coaching dengan langkah kita. Kemudian dari situ ini sudah sesuai dengan standar yang ada dalam rujukan. Bagaimana pendapat Bapak mengenai ini? Ya. Jadi terima kasih kepada masukannya Ibu. Saya bukan berarti berbangga diri, tapi ini adalah bagian dari belajar. Ketika Ibu memberikan masukan kepada saya, maka otomatis ini menjadi bagian dari bagaimana melatih diri untuk meningkatkan kompetensi. Ya baik, saya juga melihat hal-hal yang masih belum dikembangkan tadi, karena Pak sudah merasa bahwa ada hal dalam coaching tadi yang membuat tidak maksimal, misalnya belum mendengarkan secara aktif. Bagaimana tindakan Bapak selanjutnya? Ya. Tentu ini proses belajar. Ya, saya akan tetap belajar bagaimana menjadi coach yang baik. Ya. Coach yang baik supaya coach ini dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, gitu, sehingga coach ini merasa masalahnya dan dia sangat puas. Oke baik. Lalu apa yang Bapak dapat dalam proses ini? Ya, saya kira ini baru belajar, tahap belajar ya.
Ya, tahap ini kan bagian dari introspeksi diri. Bagaimana selanjutnya saya? Tentu ini pertanyaan ini adalah pertanyaan dalam diri saya yang senantiasa saya tetap mencari solusinya seperti apa, sehingga nanti saya menjadi coach yang baik dalam menyelesaikan masalah dari coach. Baik Bapak, terima kasih banyak. Sekian dari saya dan selamat siang. Terima kasih.